kumpul, walaupun tadi ada beberapa kendala, ada hujan dan sebagainya, tapi alhamdulillah kita masih bisa diberi kesempatan untuk berkumpul. Tadi sebagaimana saudara ketua mengatakan niatnya yaitu silaturahmi dan tolabul ilmu. Itu penting banget ya, penting banget niat, sehingga kita akan memperoleh, kan niat itu kan kunci dari segala perbuatan kita. Kalau kita niatnya cari makanan, ya kita dapat makanan, mungkin kita tidak dapat pahala. Tapi kalau kita niatnya belajar, satu belajar, kedua silaturahmi, atau pertama kita silaturahmi, kedua kita belajar, itu sudah dapat niat yang sangat bagus, sangat baik, dan pahalanya sangat besar. Silaturahmi udah jelas, thalabul ilmi sudah jelas, kita udah mau dibahas lagi terlalu panjang. Katanya waktunya kan sebentar ya, Pak Ketua ya. Jadi ya diantaranya aja kita, misalnya kita dalam perjalanan mau thalabul ilmi aja, kita meninggal, malaikat itu berebut kan, itu jaraknya lebih jauh kemana, dari rumah ke tempat pengajiannya, atau dari itu jaraknya lebih, kalau jaraknya lebih jauh, sudah lebih dekat ke tempat pengajiannya, maka dia bagiannya dijamun, insya Allah dia masuk surga lah ya, matinya mati, termasuk matinya mati syahid, insya Allah ya, mudah-mudahan. Makanya jangan lupa, kita kalau yang belum niat, ya niatlah sekarang. Niatnya udah nyampe juga nggak apa-apa ya. Niat tuh, niat adalah apa sih? Qasdusain muktaronan dipilih ya, menyengaja sesuatu, bisa apa? Menyengaja sesuatu dengan melakukan apa yang disengaja itu, apa yang diniatkan itu. Kita niat silaturahmi sudah datang, kita niat ngaji ya, sekarang kita lagi ngaji. Ngaji itu belum, tidak harus belajar ilmu agama saja, enggak ya, macam-macam. Yang namanya ilmu itu kan ada ilmu yang ilmu dunia, katakanlah, ada juga ilmu agama. Semuanya juga kalau dikaitkan jadi ilmunya Allah. Salawat dan salam tidak ketinggalan senantiasa kita sanjungan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Yang tentunya baru saja kita juga membacakan sholawat. Jadi kan kita nggak pernah melihat, nggak pernah bertemu dengan junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Nah, terus bagaimana caranya kita mengenal Nabi? Itu kan sempat ada pertanyaan begitu kan dari sahabat. Bagaimana misalnya, bagaimana Nabi itu bisa mengenal umatnya yang padahal beliau juga nggak mengetahui umatnya yang seperti apa, dan umatnya juga tidak mengetahui nabinya seperti apa. Nah, caranya Nabi mengenal umatnya itu diantaranya banyak-banyaklah kita, atau siapa yang banyak-banyak membaca sholawat, nanti diketahuan. Banyak-banyaklah membaca sholawat sehingga ketahuan, oh umat saya membaca sholawat itu akan bercahaya misalnya, atau mempunyai tanda sendiri itu. Jadi kita harus ya, selain di luar sholat lah ya, di luar sholat ya sesekali lah, kayak kan bisa sambil dendang-dendang lagu atau apa kan, enak kan. Itu jadi sampai-sampai pentingnya sholawat itu, Nabi itu mengatakan bahwa barang siapa yang nama saya disebut, namanya Nabi itu disebut, kemudian tidak misalnya Muhammad, nah terus dilanjutkan dengan Shallallahu Alaihi Wasallam, itu dikatakan sepelit-pelitnya orang. Kita mengucapkan segitu apa beratnya? Ya kalau kita lupa beda lagi. Tapi kalau kita sudah malas, itu beda lagi juga. Ya, makanya Nabi itu akan mengenal umatnya dengan ciri orang-orang tersebut atau umat tersebut sering-sering atau suka membaca sholawat. Ya. Rekan-rekan, sahabat-sahabatku semua, tentunya saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas Jumat dan keluarga, juga pemilik rumah ini. Walaupun nggak tahu, mudah-mudahan ya adalah kebaikan yang diterima lah, adalah manfaat yang kita terima, beliau juga terima, mudah-mudahan. Daripada nganggur ya, jadi keluarnya yang domain ya. Nah iya, pokoknya mudah-mudahan ya, mudah-mudahan si pemilik, bapak pemilik, ibu pemilik, atau keluarga pemilik rumah ini juga mendapatkan keutamaan atau pahala-pahala yang kita juga peroleh insya Allah ya. Sebab apa?
mandalang ala khairin falahu mislu ajru fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan aja, sama lah menunjukkan dengan ketempatan kan sama ya, menunjukkan suatu kebaikan maka, dan orang itu mengerjakan kebaikan itu, maka dia akan memperoleh kebaikan memperoleh pahala kebaikan dari orang yang mengerjakan itu seperti orang yang mengerjakan tanpa mengurangi. Misalnya kita tadi dengerin ada baca sholawat, baca itu, kita yakin baca Quran itu pahalanya di luar sholat berapa, baca sholawat itu udah jelas ya berapa. Insya Allah orang yang misalnya dari Mas Juma juga dapat, padahal Mas Juma juga ikut ya, dapat juga dari yang kita baca, berapa orang yang baca. Kemudian yang punya sama, insya Allah begitulah ya, kita harus yakin itu. Soalnya baca Quran jelas setiap huruf berapa, dalam sholat berapa, di luar sholat berapa. Baca sholawat itu mau dalam sholat mau nggak sholat ya sama itu. Berapa kebaikan, 10 kebaikan sekali sholat baca 10 kebaikan, terus. Semoga ya, mudah-mudahan ya Mas Juma aja ikhlas kan? Ikhlas lah, insya Allah ikhlas ya. Yakin? Pokoknya ragu-ragu lah. Nah masalahnya Mas Jumat ini ya, kita kan sudah ini kalau ke tempat lain sudah agak susah ini masalahnya. Kecuali kita bersama-sama menggotong Bu Chandra pindah ke Jakarta. Ya, nanti yang kuat-kuat lah, saya kan udah tua nggak kuat, yang muda-muda gotong. Nanti yang mimpin Mbak Siti. Mudah-mudahan punya tempat sendiri. Janganlah ya, ini sekedar just kidding ya, hanya sekedar apa kita punya tempat sendiri. Ya, mudah-mudahan ya kalau kita insya Allah lah, kalau kita punya semangat, punya kemauan, lama-lama Allah juga memberi kemampuan ya. Kalau kekuat segala sesuatu itu sudah Allah tentukan ya. Kita yang penting berdoa, berusaha, siapa tahu nanti kita punya rezeki atau yang punya sudah merasa maju dan punya rezeki gede, inilah aku wakafkan rumah ini untuk perantau dari Karanganyar, silakan dimanfaatkan untuk apa. Semoga lah, mudah-mudahan siapa tahu anak cucu kita ya. Makanya kita yakin aja lah, optimis dengan apa? Dengan rezeki dari Allah. Allah itu akan memberikan rezeki dari mana? Dari sesuatu yang tidak kita sangka. Insya Allah lah ya. Selanjutnya karena ini kan sebenarnya pengganti dari halal bihalal dulu ya. Rencananya kan setelah Lebaran kita mau mengadakan. Tapi ya berbagai macam ini baru sekarang berkumpul. Tentunya saya dan keluarga, baik yang berangkat ataupun yang ada di rumah, banyak sekali kesalahan-kesalahan, tentunya tidak lain dan tidak bukan. Pertama, mohon maaf. Kedua, bila ada sesuatu mungkin saya suka kempatin itu lurus, gandul dan cara atau di sini itu karena itu saya mohon halalnya lah ya, mohon halal. Demikian juga dari rekan-rekan, dari sahabat-sahabat, kalau ada sesuatu kesalahan dan bahaya, saya dan keluarga insya Allah dengan lapang dada saya maafkan. Juga apabila ada sesuatu hak adam yang harusnya kita tunaikan tidak tunaikan, saya halalkan atau kami halalkan insya Allah ya. Selanjutnya tujuan kita dulu kan berpuasa, setelah berpuasa bulan Syawal itu sebaiknya atau idealnya itu kan harusnya kita lebih semangat lagi beribadah. Tapi nyatanya iya enggak? Saya lihat habis sholat jamaah, habis bulan puasa jamaah di masjid. Biasanya kan 3 baris ya. Ternyata masjidnya menjadi lebih luas. Tinggal 1 baris. Kirain naik, Pak. Tinggal 1 baris. Lebih luas, jadi meluas masjidnya. Nah, gitu. Jadi gitu lah. Ya kita lah ya. Biar realistis mungkin capek dan sebagainya. Logikanya Syawal itu kan artinya Syawalun itu artinya berlomba-lomba ya, berlomba-lomba. Udah, tapi ya nggak apa-apa lah. Mungkin kemarin belum terpikir ini ya, mulai hari ini, mulai nanti dan seterusnya kita mudah-mudahan bisa meningkatkan kembali ibadah-ibadah kita, baik ibadah mahdoh ataupun yang lain, baik ibadah yang wajib ataupun yang lain, yang sunat dan seterusnya. Mudah-mudahan nanti bisa bertambah atau paling tidak jauh-jauh teing dari bulan puasa kemarin. Bulan puasa kan kita 21 kuat kan, puasa kuat kan. Nah sekarang paling tidak tiga lah ya, witirnya apa, sholat ba'danya 2 rakaat tambah witir habis isya aja lah, witirnya 3 rakaat.
paling tidak 3 lah ya, 5 lah, 5 paling tidak. Kalau syukur-syukur ya malam-malam ngantuk ya. Malam-malam ya suka bangun nggak? Bangun. Mas Rohim? Mandi ya. Bangun. Bangun kencing. Bangun. Bangun gampangnya. Bang. Itu salah ya. Jadi gini, kita berpuasa, kita belajar dari apa istilahnya, kalau dalam ilmu biologi itu ada istilah metamorfosis ya. Untuk biar lebih jadi lebih cantik, lebih bagus, lebih daya, kita itu perlu apa sih, melakukan sesuatu penderitaan lah. Contohnya misalnya kupu-kupu mau jadi kupu-kupu itu kan ada proses ya, dari telur kemudian jadi jadi ulet, jadi kepompong. Itu dari kepompong, waktu jadi kepompong itu dia berpuasa selama sekian hari. Nah, baru keluar jadi kupu-kupu yang bagus dan sebagainya. Nah, kita juga manusia kemarin baru saja kita berpuasa. Mudah-mudahan dengan puasa itu atau saum lah ya. Kalau puasa itu nanti ada yang protes, puasa kan bukan istilah agama Islam. Nah, nanti ada yang protes. Biarin ya. Puasa sama bahasa itu tinggal beda. Sana saum, di sini puasa. Kalau puasa itu katanya bahasanya orang Hindu atau Buddha ya. Puasa, mupus asa. Mupus itu artinya menyetop, asa itu artinya keinginan. Dulu waktu belajar SMP ada nggak sih kayak gitu ya? Ada ya. Puasa ya. Mupus asa. Jadi menahan keinginan, kayak bahasanya wong anu jere. Katanya Mbak ini ngerti je. Nah, jadi mupus asa itu puasa. Jadi menyetop keinginan kita. Ya kalau kita saum lah ya, sama. Saum itu kan artinya menahan kan. Apa sih? Imsak kan, imsak pun kan menahan dari bermacam-macam lah. Nah, kalau kita singkat ya menahan dari sesuatu yang membatalkan, dari terbit matahari kan seneng ya, dari apa sih, terbit fajar sampai tenggelam matahari, menahan segala sesuatu yang membatalkan ya. Nah, kita juga manusia, sebagai manusia tentunya dengan belajar selama 1 bulan, setelah bulan Syawal ya ada peningkatan. Jangan setelah bulan, maksudnya peningkatan yang positif ya, jangan peningkatan yang negatif. Mudah-mudahan lah kita hanya saling mengingatkan lah. Mungkin dari keluarga terutama yang paling dekat itu keluarga. Ini yang tahu persis kan. Kalau kita sekedar saat kita berkumpul atau saat kita baru sholat, apa misalnya. Kalau keluarga kan persis kan. Nah, waktunya ini, waktunya itu dan sebagainya. Nah, jadi kita beranggapan bahwa jadi kita berasumsi bahwa puasa itu bukan menjadikan kita atau yang mengantar kita menjadi sesuatu yang lebih baik. Jadi 11 bulan diganti dengan 1 bulan. Tapi ya kadang-kadang atau bahkan aksaruhum atau kebanyakan itu setelah bulan puasa ya kita nyantai-nyantai lagi. Itu sudah manusiawi, tapi ya manusiawi itu ada yang orang sudah kan manusiawi, jangan jadi alasan manusiawi. Tapi kita harus punya keyakinan bahwa setelah puasa kita harus lebih baik lagi. Setelah saum kita harus ditingkatkan amal ibadahnya. Baca Qur'annya jangan lupa. Mas Mingun sudah sejak lebaran ke sini sudah berapa juz? Baca tapi kan bacalah ya. Ya, kita jangan sampai tidak baca Quran. Kita sejak lahir sudah Islam. Sebenarnya malu lah kalau cerita itu ya malu. Sejak lahir kita kan sudah Islam ya, dari orang tua sudah Islam kita Islam. Nah, tapi kadang-kadang baca Quran masih gimana ya? Rohim. Gimana ya? Baca Quran masih gimana ya? Masih bolong malas. Masih Malas gitu loh. ya kalau malas masih gimana ya? Kan kadang-kadang yang namanya makhraj juga kurang ya. Kenapa ya? Aku juga pertanyaan itu juga kembali ke saya, maksudnya kenapa ya? Padahal saya sejak itu dulu, tapi kenapa masih kayak gini? Kenapa? Padahal Quran itu ya, kalau kita terus itu insya Allah
semakin kita asah itu semakin nikmat, semakin enak. Tapi kenyataannya ya begini, karena memang pertama motivasi, kemudian kemauan kita juga kurang, masih menganggap bahwa makanya kan kalau yang para mu'alaf itu sangat menyayangkan terhadap orang Islam itu sendiri. Kenapa orang Islam itu sudah dikasih, misalnya itu ibaratnya di depannya ada air susu, kok dia malah minta minum air kecomberan, padahal di depannya susu itu udah sesuatu yang sangat baik dan sehat, baik. Tetapi kenapa mereka malah milih minum air kecomberan gitu. Ibaratnya gitu tuh banyak yang mengatakan gitu. Insya Allah lah ya Pak Warsun ya, Quran jangan lupa lah. Kapan? Bacanya kapan? Sesempatnya kapan? Waktu yang paling bagus saja, nggak usah lah ya, kita nggak usah paksakan setiap ini. Pokoknya kalau bisa paksakan, ya memang harus dipaksa, tapi pas ada waktu kayak faktor di mobil kan, taruh aja Quran nggak apa-apa. Kan nggak paksa. Nah, kalau di HP juga nggak apa-apa. Penting banget ya. Nih. Jadi kita terlahir, kalau ingin jadi kupu-kupu yang baik, ya kita harus prihatin. Kita harus mengalami suatu penderitaan, serangkaian penderitaan. Ya, sebagaimana siklus hidup kupu-kupu dari telur ulet ke pompong, kemudian menjadi kupu-kupu yang cantik dan sebagainya. Dan makannya pun bersih, madu, nggak ada kupu-kupu yang makan bangkai, nggak ada ya. Nggak ada. Yang makan bangkai itu lalat. Lalat juga walaupun jelek, dia juga melalui metamorfosis yang sama lah, dari telur jadi ulet kemudian jadi lalat. Tapi ya kamu mau pilih yang mana, mau yang terlahir jadi kupu-kupu atau mau yang terlahir jadi lalat? Silakan. Hidup ada pilihan. Hidup adalah pilihan. Allah memberikan kita untuk hidup itu, silakan Anda suruh memilih. Kita yang memilih, kita yang menentukan. Kematian itu bukan akhir dari segalanya. Kematian itu juga awal dari kehidupan. Awal dari kita masuk alam barzah, alam penantian, di mana kita akan menunggu hari kiamat. Ya. Nah, kalau kita sudah masuk alam barzah, kita sudah tidak bisa beramal yang kita lakukan, maksudnya yang kita lakukan saat itu. Kita sudah tinggal menunggu amal-amal kita waktu hidup di dunia, atau keluarga kita, saudara-saudara kita di sana itu. Kalau mau doain ya kita dapat istilahnya makan di sana, kalau enggak ya udah. Kalau kita punya amal kebaikan ya kita nikmati di alam barzah, kalau enggak ya udah siksa gitu. Kiranya dari saya cukup sekian, tentunya banyak hal yang tidak berkenan di hari sahabat-sahabat semua. Sekali lagi saya minta maaf, banyak salahnya juga saya minta maaf. Kalau ada benarnya mungkin dari Allah, dan silakan jangan lupa kita saling mengingatkan dalam hal-hal kebenaran, dalam hal-hal kesabaran, dalam hal-hal yang positif. Dari saya sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.